ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أصحابه الغرار. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Bapak Ibu hadirin hadirat, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat fardhu maghrib yang dimuliakan Allah, yang dirahmati oleh Allah, yang dibahagiakan oleh Allah, yang saya hormati. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Karena sampai saat ini kita masih diberi oleh Allah, masih bisa bernafas dalam keadaan sehat walafiat. Sejak kemarin bulan Ramadan baru saya masuk kembali menyampaikan pengajian malam ini. Masih ada halal berat, masih ada. Hari tanggal berapa Syawal? 29 Syawal ya. Besok 30 Syawal, Jumat tanggal 1 Zulqa'dah. Jadi kalau yang tak masih ada 3 hari lagi puasa Syawal, maka tak cukup waktu. Mana yang kesempatan menjaga Syawal. Nah, hari ini sudah 29. Alhamdulillah selesai kita Ramadan, kita sehat walafiat. Kita bisa bernapas long, itu sudah merupakan besar nikmat Allah. Ada kita dengar orang pingsan, Arab Saudi, pingsan oleh orang sekitar, dibawa ke rumah sakit, rupanya masalah pernapasannya kena cawa masuk ke UGD, kemudian dibantulah dengan alat oksigennya, nafas, sehari semalam sehat. Disorong tagihan 600 rial kali 4.000 rupiah, 2.400.000. Gara-gara nafas disendat-sendat, gantung dengan alat 24 jam, berarti 1 jam 1.000. 24 jam
memikirkan umur sudah 78 tahun lamanya gratis. Kadang-kadang semalam itu kalau bayar lebih dari 200. 78 tahun berapa bayar? Kalau dibayar, hitunglah kalau sehari semalam 400, sebulan 72 juta, 70 juta sebulan, setahun 843 juta, 50 tahun 43 miliar 600. Kebayar ya, tak banyak. Ini gratis kan? Kalau antus sehat luar biasa. Nah, kalau ada orang sakit, keluar kebun pun mau, keluar rumah pun mau sehat. Beruntung kita yang sehat. Alhamdulillah. Kemudian kalau boleh kita bersalawat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah kita ditolong, dibantu oleh Rasulullah untuk masuk ke surga. Dengan hadiah dari Muhammad mohonkan kepada Allah, ya Allah, umat masukkan ke surga. Karena Nabi Muhammad bisa memberikan syafaatul uzma, syafaat besar nanti di yaumil qiyamah. Pada ibu yang saya hormati, malam ini kita mengkaji tentang akhlak hidup kita, mengambil sebuah ayat Allah surah Al-Ahzab 70-71. Allah mengingatkan kepada hambanya, Allah memanggil orang yang beriman, bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, berkatalah perkataan yang benar. Qawlan sadida itu perkataan yang benar. Qawlul layyina, perkataan yang lemah lembut. Jadi qawlan sadida, kalau itu kita lakukan sudah bertakwa kepada Allah, kemudian berkata jujur, berkata benar, maka ayat selanjutnya berkata Allah, qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah perbaiki amalan. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir dzunubakum, dan diampuni dosa-dosa. Niscaya amal kita kepada Allah, kemudian dosa diampuni oleh Allah. Wa may yuti'illah wa rasulahu, siapa yang taat kepada Rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia akan mendapatkan keberuntungan, kemenangan, fawzan 'azima, keberuntungan yang azim, keberuntungan yang besar. Jadi kalau ada orang nama Fauzan, nama Azimah, ilmunya bagus betul. Apa namanya? Fauzan Azimah, engkau beruntungnya yang besar. Berkaitan dengan ayat ini, Nabi Muhammad SAW bersabda berkaitan dengan berbicara yang benar tadi. Sabda Rasulullah ini dari sahabat beliau, namanya Ubadah bin Somit. Jadi hadis yang didengar oleh diberikan Rasulullah tadi, sahabat Nabi yang mendengarnya yang dekat dengan ini namanya Ubadah bin Somit. Pernah Bapak Ibu dengar Ubadah bin Somit? Agak
redup namanya, tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Kalau Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sangat terkenal. Mungkin juga karena dia dari Mekah, sama-sama pulang pindah ke Madinah. Sementara Ubadah bin Somit, dia adalah orang Ansor, orang Madinah, kaum Khazraj. Jadi Madinah itu dua kaum besar, kaum Aus dan kaum Khazraj. Kalau Yahudinya Bani Nadir, Bani Quraisyah, Bani Qainuqah. Dia bersahabat dengan Rasulullah. Ubadah bin Somit di Madinah. Tapi begitu cintanya Rasulullah, setelah masuk Islam, total yang meninggalkan Islam, tidak sebagian. Dan Nabi sayang dengan dia. Dan Nabi sayang dengan dia pun dari sangat cinta kepada Nabi. Asal ada peperangan, dia ikut sama Rasulullah. Tidak jarang pulang dari perang berlumuran darah. Banyak luka-luka dia. Kenapa? Apabila ada orang mau mencederai Nabi, mau melukai Nabi, dia pasang badan. Kan mantap ya. Sanggup pasang badan, jangan Nabi kena. Begitu cintanya sahabat dengan Nabi. Tanya diri kita, bagaimana cintanya kita dengan Nabi? Sempat nggak seperti itu? Belum kan? Jadi Rasulullah bersabda, "Irmanuli sittam min anfusikum." Jaminkanlah kepadaku sittan 6 macam min anfusikum dari kalian, kata Rasulullah, atman lakumul jannah, aku jamin engkau masuk surga. Engkau jaminkan kepadaku 6 perkara, aku jamin engkau masuk surga. Jadi Nabi menggunakan kata-kata jaminan. Kalau engkau masuk surga, buat jaminan kepadaku. Ini macam-macam jaminan pula ada jaminan. Kalau kita membeli barang yang baru, tadi jaminan. Apa namanya itu Pak? Garansi tulisannya. Orang baca garansi ya. Nah, kalau aku beli TV ini berapa garansinya? 2 tahun. Jaminan. Jadi Nabi juga jaminkan darimu padaku 6 macam, aku jamin kau masuk surga. Wow, ini. Yang pertama, usduqu idza hadastum. Usduqu idza hadastum. Benarlah kamu dalam apabila berbicara. Ini kaitannya dengan qaulan sadidah tadi. Jadi kita sekarang mengoreksi diri kita. Aku kalau berbicara benar enggak yang bicarakan itu? Kalau benar di bibir, dalam hati tidak, itu namanya munafik. Imannya belum mental. Iman itu kan tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisani wa amalu bil arkan. Benar di dalam hati serta diucapkan lidah, dinyatakan dengan perbuatan. Ada tekonya kuning, tak tahu isinya apa, setelah keluar baru tahu. Antara dalam dengan luar sama. Kalau air kopi di dalam tuh, atuan kopi keluar. Kalau kopi di dalam keluar air susu, atau nabi. Nah, itu maksudnya. Jadi kita berbicara itu hendaknya bicara kita itu benar. Jangan pembohong. Nah, gitu. Sudahkah kita bisa bicara benar? Kalau tidak bisa benar, lebih baik diam. Apa harus semua kita bicara benar? Tidak boleh bohong?
Kalau untuk kemaslahatan ada dibenarkan bohong, tapi untuk kemaslahatan boleh. Jangan jujur dengan musuh. Terjadi peperangan, musuh nanya, markas kalian di mana? Situ katanya. Nanti bohong. Itu mesti berbohong untuk kemaslahatan. Jadi mudah-mudahan hendaknya bicara kita benar. Kita bekerja sebagai penjual misalnya. Orang nanya, ini ikan ikan yang segar hari ini kan ikan semalam. Kalian jujur, ini ikan semalam, agak busuk dikit. Yang baru, yang ini 50.000 sekilo, ini 100, jelas. Jadi benar dia katakan kan? Yang tak benar itu ikan belum datang dia. Padahal campuran udah. Nah, gitu. Jadi berarti dia sudah tidak jujur. Banyak dulu orang tidak jujur di Madinah. Semuanya berkata tidak jujur. Ini turun ayat. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah orang yang berbuat tidak jujur curang. Apabila ia menimbang untuk dirinya, minta cukupkan timbangannya. Ketika dia untuk orang lain dia murah, yukhsirun, meruginya. Mungkin perasaannya menanak pedih kata dia kan. Nah, Allah tahu tuh. Ini adalah kelakuan mereka. Di zaman Umar bin Khattab juga ada seorang mama malam. Nah, air susu itu besok kita bawa ke pasar dijual. Cuma tambahin airnya ada 2 cantik. Yang banyak timbangannya. Jangan berbohong mah. Kita mesti jujur. Kalau tahu apa kata mahnya. Tambahi kata mahnya. Nanti Amirul Mukminin tahu mah. Umar bin Khattab tahu. Nanti bahaya kita. Kata mahnya Umar bin Khattab mana tahu dia. Dia ada tempatnya. Mana dia tahu. Ada Umar bin Khattab di luar dengan Umar bin Khattab itu keliling malam. Dengan Umar bin Khattab. Kata Umar bin Khattab ini ibu mengajar anaknya berbohong. Besok dipanggil kedua-duanya, panggil Umar. Apa pembicaraan tadi malam di rumah? Kata Umar bin Khattab. Akan mah kata anaknya. Berbeda tahu kalau mak dia berbohong. Tak usah begitulah kata Umar bin Khattab. Kalau yang original, yang asli ya katakan yang asli. Kalau tidak, katakan tidak. Akhirnya Umar bin Khattab percaya dengan anak gadis itu, diambil menantu oleh Umar bin Khattab, anak gadis itu. Kalau nggak salah aku cucu dari perempuan yang jujur ini melahirkan seorang anak namanya Umar bin Aziz yang terkenal jadi khalifah paling adil. Selama 2 tahun setengah mimpin, tidak ada rakyatnya yang menerima zakat. Bisa kaya semua, amal luar biasa. Jadi berarti berbicara dengan bicara yang benar, jujur dalam berbicara. Lain halnya tadi dengan untuk kemaslahatan. Kalau untuk menjaga kemaslahatan di rumah tangga misalnya, itu ada dibenarkan bohongan, ceritakan di sini di MJ itu. Terpaksa istri berbohong menyenangkan suaminya. Kalau suami berbohong menyenangkan istrinya, boleh.
Suami balik kasihkan sayur itu rupanya masih betul. Ditanya oleh istrinya, enak saya buat, alhamdulillah. Kenapa tadi makan? Aku kenyang ya sudah. Air rasa masih. Cuma kalau langsung bilang, apalah kau ini masalah pandai, lama kau ini, umat benar kau masalah. Kalau lain malah benar. Dua lah. Itu juga istri berbohong. Suami kan tak pandai belikan sepatu, mana pandai? Ikan sepatu ke istrinya. Tanya, bagus tak sepatu itu belikan? Kalau pun jujur pada istrinya nanti jadi kepala. Bahasa berbohong, baguslah. Pandai pakai sepatu, luar biasa. Pakai setiap hari, suami senang. Karena istrinya sambil tentang-tentang sepatu itu dia rusak kuat. Membodoh itu di sepatu kata istri. Tapi jangan diucapkan. Yang kayak gitu tuh untuk kemaslahatan, itu boleh. Apalagi untuk menjaga nyawa orang. Bapak ini udah sebulan lewat sini tadi. Untuk apa kan? Aku bunuh dia ini. Gua parah. Ambillah mata apa? Udah ada yang dia. Makanya di kursi tidak begini Pak, itu Pak. Itu dibolehkan kan? Bapak yang saya hormati, usluku iza hadastum, benarkan kalau kita hendak berbicara tadi, jujurlah. Ya. Yang kedua kata Rasulullah, jaminkan kepadaku wa aufu iza wa'adtum, penuhilah janjimu iza wa'adtum, apabila engkau berjanji. Penuhi janji. Biasanya orang baru nikah waktu lepas nikah itu dibacakan janji seorang laki-laki kan, wa aufu bil ahda. Siapa taklid? Nah, itu janji, penuhi janji. Apabila saya berjanji, aku kalau jadi engkau jadi istriku nanti belikan mobil ban 3, belikan. Buat istri ban 3 tak ada becak lagi. Kan 3 maksudnya gitu. Yang penting benarkan janji, tepati janji. Karena Nabi Muhammad itu orang sangat tepati janji. Nabi Muhammad berjanji dengan sahabat, besok kita bertemu ya di simpang sana atau di Muhammad Al-Ma'idah lah. Jam 1 besok ketemu kita. Sahabat tadi entah apa terlupa, baru ingat 2 jam yang lalu berjanji dengan Rasulullah nih, langsung digasnya pergi ke situ. Kata Rasulullah 2 jam dah tunggu kau di sini. Seandainya sore pun kau datang, aku tetap berada di sini. Kan ku tunggu. Begitulah seperti janji. Itu janji kepada manusia. Apalagi berjanji kepada Allah. Jangan sampai diingkari janji. Kan? Jangan kau batalkan janjimu kepada Allah. Misalnya, ya Allah, aku sekarang ini buka kebun, nanam kelapa 10 baris, 10 baris, satu barisnya 30 batang. Itu udah jauh angkutnya 30 batang tidak? Masih ada kebun Bang. Udah jauh angkutnya tuh. Kalau ada balik anak, ada bayar angkutnya sakit Bang. 10 baris berarti 10, satu baris 30, nah 10 30 lah. Berapa tahun? 300 ya? Bila nanti kelapanya turun 5 ton, akan kusembelihkan seekor sapi untuk dimakan bersama-sama. Undang orang-orang yang ada di sekitar parit. Kebetulan sampailah 5 ton, tak dibayar. Aku janji kepada Allah. Ada yang berjanji tidak diberikan kawan, lupa dia. Setelah dia sakit, orang yang ingatkan, Bapak lu janji Pak, apa janji itu? Kami dengar, iya. Langsung berikan kau sembelih. Sembuh dah sakitnya. Kan?
Jadi kalau berjanji kepada Allah mesti tunaikan. Bagusnya berjanji itu bernazar yang baik-baik lah, ya kan? Kalau ibu, kalau anak lulus puasa 3 hari, nah bagus lah. Ada pula masa zaman Nabi Musa, nazarnya tak bagus. Bila anak sembuh dia sakit, nak minum kencing anjing hitam. Nah ini kan payah. Karena nazar mesti dibayar. Anak sembuh dari sakit, nengok anjing hitam kencing anjing gelinya minta ampun. Gimana caranya? Ya kan? Gimana cara? Akhirnya ngadap kepada Nabi Musa. Kata Nabi Musa, carilah rumah orang yang tak ada baca kitab Taurat, yang tak ada sholat. Kalau hujan kampung, kalau hujan kampung curah datangnya. Apa itu sama lunas sumpah. Jadi ngerinya ya. Jadi saya hormati kalau berjanji tepati janji. Ada satu saya lupa bahwa yang di atas tadi kita balik ke atas sedikit, berbohong untuk menjaga marwah diri boleh bohong, menjaga apa namanya, misal kita miskin itu orang bertanya kita pura-pura kaya aja lah, itu boleh. Karena terjadi juga pada masa Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak laki-laki punya istri. Ketika anak Nabi Ibrahim tidak ada, datanginya istrinya. Apa namanya menantu ya? Menantu. Nanya Ibrahim, bagaimana kehidupan kau menantu dengan anakku? Padahal murid-murid hidupnya itu bagus-bagus saja kami Pak, kami aman saja, makan minum cukup aja. Maka kata Ibrahim, nanti kalau suami mau balik, tolong jangan diganti pintu ini, jangan diganti pintu ini, ulanglah. Bagilah Ibrahim, anak Ibrahim balik. Tadi ayah ke sini kata istrinya. Apa kata ayah? Aku tak paham juga. Apa kata ayah? Katanya pintu ini jangan diganti. Apa maksudnya itu? Kau hebat istriku, kata anak Ibrahim. Berarti engkau berbohong dengan ayah tentang kehidupan kita yang murid-murid ini. Artinya jangan diganti itu engkau tak menceraikan. Yang satu lagi mengadu kehabisan. Bagaimana engkau hidup dengan anakmu? Ayah ya, kami hidup murid-murid miskin, payah, tak pandai kerja. Wah, nanti kalau anakku balik ke Ibrahim, tolong sampaikan kepada ganti pintu ini. Paham tak? Artinya ceraikan saja lah macam ini. Sikit-sikit langsung mengadu gitu. Kalau sudah punya suami itu kita bisa lagi lah seperti itu dengan orang tua, ya kan? Kalau orang tua mewah semuanya gini-gini, tapalah suaminya kekere sedikit, ya bertahan lah itu, pertahankan lah, gitu. Jadi kalau mempertahankan dengan berbohong, itu kayaknya benar kan? Ada juga seseorang laki-laki dengan anaknya, tukang ojek misalnya, tukang ojek, pergi malam-malam ke masjid bawanya anaknya. Lampu padam, dia sholat malam, menangis-nangis dia sholat malam, anak kecil di bawah. Lalu ada seseorang manusia yang pada malam itu ingin datang ke masjid. Kenapa aku ingin datang ke masjid? Pergi dia ke masjid. Rupanya bertemulah dengan seorang bapak dengan anak tadi. Sekali terangkan lampu, nampak bekas air matanya. Melihat ada orang dalam, cepat dihapusnya, dibuangnya. Orang-orang tersenyum dia. Jadi kata yang
saya bawa anak bapak sini pak, dia ke sholat malam sini, jangan dari anak sholat. Ada bekas wajahnya bekas nangis. Nampaknya di wajah bapak masalah, punya masalah kau. Tolonglah, karena aku juga digerakkan Allah datang ke sini. Mana tahu bisa membantu. Tak ada lah, tak ada apa-apa. Cuma aku tadi terharu sholat malam. Tak mungkin lah pak, ada yang datang. Desak terus. Nampaknya mendesak untuk bercerita. Aku datang ke masjid ini minta rezeki kepada Allah, karena kami lapar. Tapi dalam kehidupan sehari-hari ini baik jadi masyarakat dengan orang. Saya lapar, kami sekeluarga dari pagi cuma makan satu bungkus lontong, sampai malam kami tidak ada makan. Mana tahu ada Allah datangkan makanan ke masjid malam. Karena bapak ada bercerita, saya tak mau bercerita. Kenapa? Menjaga martabat diri saya. Ini namanya orang miskin yang sahabat luar biasa. Boleh, tak apa. Karena sahabat Nabi banyak seperti itu. Sahabat Nabi kalau lapar pingsan dia dengan minta. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mana pingsan dia? Bawa pada Rasulullah, dirasa perutnya tidak ada isi perutnya, lapar. Lalu dikasih air susu. Rupanya air susu yang paling bagus itu nampak di susu kambing, ya. Iya, susu kambing Itawa bagusnya. Malah yang susu sapi itu kurang bagus. Dan kalau teliti, tak mungkin Nabi itu salah. Kenapa? Nabi itu susu kambing itu. Dia menghormati, dia mempertahankan dirinya, dihapusnya air matanya cepat. Akhirnya ketahuan juga. Padahal kata yang datang tadi di rumah kami mungkin lebih lontong dari pagi, tak kemakan satu bungkus, berbuang, maka basi. Sementara orangnya makan lontong satu, beranak-beranak. Jadi rupanya hidup ini, walaupun sekitar tetangga kita nampaknya hari-hari itu bagus-bagus orangnya, kita pakai juga meneliti sekali-kali. Karena orang kadang-kadang menyembunyikan, kita harus tahu, oh rupanya ini sedang lapar, Benar Islam yang datang dari akulah yang digerakkan Allah malam itu datang ke sini. Nah malam itu diselamatkan perutnya, tadinya dikenyangkan. Jadi kalau ada orang menyembunyikan kemiskinan, itu bagus. Ini yang payah mengkomersialkan kemiskinan, mengkomersialkan. Oh, ngaku ke HP lalu, tapi keturut. Ada pula yang terlalu over pula. Di mana-mana pergi, asal lautnya udah galang, diposting mana-mana. Ustaz pula. Oh, ceramah pergi ke Kuala sana udah galak. Oh, jangan udah galak. Oh, astagfirullahaladzim. Apa yang mau diri? Dia dah tahu kalau orang nengok tuh, aduh, kata orang tuh menengoknya. Oh, iya, tak tahu dia. Aku kalau nonton TV ini orang makan mie pakai sumpit tuh, aku benar terasa kan orang. Cuman aku lupa, saya gunakan sumpit tuh, dicoba jatuh. Jadi saya hormati, boleh tadi kita berbohong untuk menjaga martabat diri, boleh. Malah dipuji lagi Nabi Ibrahim. Kemudian yang ketiga, tadi apabila berjanji ya, tepati janji. Janji kepada Allah, janji kepada manusia, janji kepada makhluk pun kita tepati, jangan ditepati. Ada orang menjadi kucing, kau di rumah ya, aku pergi mancing ya, jika kau dapat sekilo, kau sepuk kasih, hati-hati balik. Jangan lupa, pas balik itu pas kilo dapat, aku janjikan kucing, gorengkan ke kucing. Jangan tulang-tulang dikasih. Kalau tulang-tulang dikasih, kasihan tadi, luka-luka nanti apa? Lidahnya nanti kan. Nah, coba hati gitu. Bahkan ada orang yang mengurung kucing aja, ditutup kucingnya, baik mati dia kasih makan masuk akal. Nanti gitu. Ada kucing lewat dekat rumah saya.
habis badannya ini. Mungkin tasya kemarahannya siram dengan air panas. Ini keterlaluan orang tak punya peri kekucingan. Ya kan? Kalau manusia peri kemanusiaan. Yang ketiga, wa'addu iza tumintum. Kata Nabi, jaminkan kepadaku apabila engkau diamanahi, tunaikan amanah. Ayatnya dalam Quran surah An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ayat, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu hukum di antara manusia, an tahkumu bil 'adl. Hukumlah dengan adil. Itu Al-Quran. Amanah, tolong ya Pak, antarkan uang ini untuk infak ke masjid 1 juta. Kita diamanah ini. Rupanya tidak amanah, baik ngurus masjid. Itu kawan saya, ketahuan waktu kuliah dia tinggal di masjid. Makanya kalau dia kuliah tinggal di masjid, hati-hati. Karena ada nitip ke sana, antarkan yang ngurus, tak nyampe. Orang yang ngasih ini nanya, kiriman itu udah nyampe. Gimana Bapak? Saya dikirim itu dengan pengurus dan itu dengan anak siswa yang masjid itu 7,5 juta. Nyampe enggak? 3 hari cuman kawan nanti keluar dari sini. Berarti tidak amanah. Jadi mesti kita tunaikan amanah bila diberi amanah. Kan? Mula-mula bulan bagus macam es lilin. Tolong sampaikan es ini ke sana. Rupanya sampai ke sana tinggal lidinya lagi. Kenapa? Setiap lewat bentuknya. Ada yang dipotong. Yang kasihan anak yatim. Diambil anak yatim situ, dibukanya amplopnya. Rupanya 100 saja. Anak yatim ke 80 aja lah. Ambil 20. Coba. Pak itu anak yatim. Itu betul-betul pengurus anak yatim. Anak yatim kurus dia gemuk. Apa pengurus anak yatim? Menguruskan. Hati-hati. Kalau anak yatim, ya kita ambilkan, kita antarkan. Kenapa Bapak lakukan itu Pak? Aku dari uang jalannya. Saya salah itu. Jadi amanah kita. Apabila diberi amanah, kita ini semua diberi amanah. Pemuda, kalau titipkan amanah, jaga dirimu. Suami diamanahi, jalankan, tunaikan amanah kepada keluarga. Istri juga amanah kepada keluarga. Kemudian ada yang memimpin, amanah pada pimpinnya. Kalau tidak amanah, berarti dia khianat. Kalau khianat, dosa. Ya kan? Banyaklah tuh kadang-kadang SMS tuh, Pak Ustaz, tolonglah aku udah jadi ini katanya. Kalau udah dekat-dekat waktu tuh banyak SMS masuk. Tolong. Ya. Kemudian berikutnya wahfazu furujakum. Yang keempat, peliharalah alat kemaluan engkau. Kalau semua kita menjaga alat kemaluan kita, lokalisasi itu mati sendiri. Prostitusi habis sudah. Kata Nabi, wahfazu furujakum. Salurkan kepada yang sah dan halal saja. Wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Asabila. Jangan dekati zina. Innahu kana fahisha, karena dia adalah zina. Wa sabila, jalan yang buruk. Yang kelima, waquddu absarakum, tundukkan pandanganmu, kata salah. Yang kedelapan, waqufu aydiyakum, tahan tanganmu dari berbuat maksiat. 6 inilah jaminan kalau kita sanggup, insyaallah sesurga kita. Kata Rasulullah. Semoga yang sampai ke Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك يا عبد الله الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفو والغنى. اللهم سبحانك وتعالى في سلام آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.